Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak, siswa kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan masuk di bab baru mengenai bangun ruang sisi datar. Ayo siapkan buku catatannya dan kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama mengenai bangun ruang sisi datar. Pada materi ini nanti kita akan mempelajari yang pertama mengenai kubus. Nah, ini adalah gambar dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan sudut yang di bagian C ini dikatakan sebagai titik sudut. Titik sudut itu adanya di pojok-pojok, di C, di B, di A, di D, di E, di F, di G, sama di H. Sisi itu adalah panjang sisi bagian sampingnya. Semisalkan di sini adalah BCGF. Berarti sisi itu bisa juga diwakili dengan sisi depannya yaitu ABFE. Sisi samping kirinya ada ADHE dan sisi bawahnya ada ABCD. Rusuk itu adalah panjang tiang-tiangnya. Berarti panjang rusuk itu bisa seperti AB atau BC atau CG atau GF dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri dari kubus itu ada 5, yaitu yang pertama dia memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang kedua dia memiliki 6 sisi yang kongruen berbentuk persegi. Yang ketiga dia memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, sisi kubus yang berpotongan dia akan saling tegak lurus. Yang kelima, sisi yang berhadapan akan saling sejajar. Setelah itu kita akan masuk ke bagian jaring-jaring kubus. Jaring-jaring penyusun kubus dapat dibuat beberapa model. Salah satunya adalah sebagai berikut. Bentuknya seperti ini nih jaringnya. Jaring-jaring itu adalah ketika kubus dipotong, dibelah, dan dibuka, permukaannya bisa berbentuk seperti apa. Nah, salah satunya bisa berbentuk seperti gambar yang ada di sini. Kemudian ada juga yang disebut dengan luas permukaan dan volume. Nah, untuk mencari luas permukaannya kubus, rumus yang akan kita gunakan adalah 6 kali S pangkat 2 atau 6 kali sisi kali sisi. Sementara untuk mencari volume kubus, rumusnya adalah V sama dengan S kali S kali S atau rumusnya S pangkat 3. Berikutnya kita akan mengenal mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang pada sebuah kubus. Nah, diagonal bidang itu adalah diagonal yang ada pada sisinya kubus. Semisal contohnya tadi kan sisi kubus bagian depan ABFE. Nanti diagonalnya ada 2, bisa AF, bisa juga BE. Pokoknya sisi miring yang ada di bagian pinggirnya. Kemudian diagonal bidang yang lain adalah ada BG, ada CF, ada GD dan HC, kemudian ada AH dan DE. Sementara kalau diagonal ruang adalah sisi miring yang memasuki ke dalam ruangan. Contohnya panjang dari sisi H sampai ke B, panjang dari sudut H ke B, lalu panjang dari A sampai G, panjang dari F sampai D, dan panjang E sampai dengan C. Itu semua disebut dengan diagonal ruang karena dia sisi miringnya masuk ke dalam ruangannya. Nah, berikutnya kita akan menghitung panjang diagonal bidangnya. Nah, garis BG, CF, EG dan AC adalah diagonal bidang kubus. Karena garisnya berada pada bidang atau pada sisinya kubus, berarti ada 12 diagonal bidang sisi kubus. Panjang diagonal bidangnya dirumuskan dengan sisi diakari dengan 2. Jadi yang panjang miring di samping ini di sisinya itu mempunyai rumus S akar 2. Kemudian
garis BH dan garis DF adalah diagonal ruang kubus. Karena garisnya terletak di dalam ruang kubus, maka ada 4 diagonal ruang pada ruang kubus, yaitu yang tadi saya sebutkan, ada AG, EC, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung panjang diagonal ruang, kita menggunakan rumus sisinya diakarkan 3 atau rumusnya S akar 3. Berikutnya balok. Ini adalah gambar dari sebuah balok. Balok itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi, di mana setiap kelompok rusuk memiliki panjang yang sama dan saling sejajar. Yang kedua, dia memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Kemudian sisi yang berhadapan saling sejajar, dan sisi yang berpotongan akan saling tegak lurus. Berikutnya akan masuk ke jaring-jaring. Nah, jaring-jaring pada kubus, jaring-jaring pada balok, ini mah balok. Jaring-jaring pada balok gambarnya hampir mirip seperti kubus, hanya saja dia berbentuk persegi panjang gambarnya. Kemudian untuk mencari luas permukaan dan volumenya menggunakan rumus. Untuk luas permukaan adalah 2 dalam kurung P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Sementara untuk mencari volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Materi mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang akan dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kamu catat apa yang telah Bapak terangkan tadi. Kamu ulangi videonya apabila ada yang terlewat. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.